apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Adik-adik tetap sehat selalu ya. Jadi kita mau mulai ibadah online kita loh. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita bersatu dulu. Lihat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dulu bersama-sama. Amin. Nah, sudah bersatu dulu berarti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Vina undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dan bernari lagunya God is so good. Yuk adik-adik kita sama-sama bernyanyi dan bernari. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valleys and there are shadows all around, do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We are sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies that will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu HKBP Tukangan secara online. Dan memang berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Dan firman Tuhan kita mau pelajari. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kami saat ini. Dan pada hari ini kami mau belajar bersama dari firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan menuntun kami, beri hikmat kepada kami, sehingga kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, pada minggu ini, tertulis dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 4, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32.
Demikian tertulis dalam surat Efesus. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Kamu adalah anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan. Bapa kita dialah yang maha kuasa. Nah, adik-adik kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa dalam surat Efesus ini tentang hidup baru. Bagaimana jemaat harus menghidupi kehidupan yang baru. Itu dia, identitas kita yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang mau dijadikan ciri kehidupan kita. Adik-adik kasih Tuhan, ingatlah engkau anak Tuhan. Nah, sebagaimana Tuhan memberkati, anak-anak Tuhan mau memberkati. Sebagaimana Tuhan melindungi dan menyelamatkan, Tuhan menolong kita. Demikian juga anak-anak Tuhan maunya juga saling menolong, saling melindungi. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Mulut maunya dipakai dengan mengeluarkan perkataan baik. Karena apa? Adik-adik, bayangkanlah, andai kata mulut kita ini, semua perkataan yang keluar dari mulut kita itu berangkat dari mana sih? Pasti berangkat dari hati, bukan? Kalau yang keluar dari mulutnya adalah hal yang kotor, berarti hatinya kotor. Makanya Paulus mengingatkan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Artinya hatimu isilah dengan yang baik. Nah, sebagai anak Tuhan, isilah hatimu dengan kebaikan firman Tuhan. Supaya apa? Kita mampu mengeluarkan kata-kata yang dikatakan tadi, membangun. Dan sepanjang perlu kita harus membangun dengan perkataan. Itu artinya berkat. Berkat bahasa Latinnya itu benedictus. Artinya perkataan baik. Dengan mengatakan, mengucapkan hal yang baik, kita memberkati orang lain. Nah, adik-adik Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cobalah untuk mengatakan hal yang baik kepada orang lain. Dengan demikian kita memberkati orang itu. Yang berikutnya dikatakan juga dalam ayat ini, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu. Roh Tuhan sudah diberikan kepada kita, dan Roh Allah memateraikan kita. Dimateraikan berarti kita menjadi sah sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita baca di kitab Roma, karena Roh Allah lah kita akan mampu mengatakan Dia Bapa kita. Nah, mendukakan roh itu seperti apa ya? Gambarannya begini. Kalau engkau tahu mana yang baik, tapi engkau justru melakukan yang tidak baik, itu mendukakan roh. Kalau kamu tahu, kamu tuh harus melakukan yang baik, tapi kamu tidak melakukan, itu mendukakan hati Tuhan. Nah, kalau adik-adik sudah diajari, sudah diberitahu, ya kan, terus tahu mana yang baik, tapi kamu nggak mau melakukannya, hati-hatilah. Kenapa? Jangan-jangan kita sedang mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, kalau kamu bisa, sebisa mungkin, lakukanlah kebaikan. Nah, supaya hati kita dipenuhi dengan kebaikan tadi, segala kepahitan, kegeraman, rasa sakit hati, rasa pertikaian, fitnah, kita buang aja deh. Dan juga segala yang jahat, jangan tinggal di dalam hati kita, supaya kita tidak mendukakan roh Tuhan. Nah, terakhir, Paulus mengatakan dan menjadi nasihat bagi kita di minggu ini, bahwa kita harus ramah seorang akan yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang memang situasi lagi
kita dalam masa pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Mungkin adik-adik bosan di rumah, ya kan? Mau keluar main dari rumah, padahal sekarang situasi sedang kurang baik untuk anak-anak juga. Amang mau sampaikan, tetaplah di rumah, sabarlah. Kalau memang kita mau menyapa teman kita, pergunakanlah misalnya lewat telepon, video call, tanya kabar. Kan selama ini belajar online juga kan. Oleh karena itu, jumpai teman lewat cara online juga. Lebih baik. Amang bukan melarang bermain, lewat online juga kita bisa bermain kok. Nah, adik-adik kasih Tuhan, tetap pelihara keramahan. Sapalah teman-temanmu. Kalau ada yang sakit, tegur dia, sapa dia dengan cara yang baik. Adik-adik kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, memang banyak hal yang harus kita lakukan untuk menyebarkan kebaikan. Situasi buruk, situasi yang tidak baik sekarang ini bukan berarti menghambat kita untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kalau engkau tidak bisa melakukan banyak hal dalam artian keluar, di rumah berdoa, doakan teman-teman, doakan orang tua yang harus pergi bekerja, doakan juga negara, pemerintah kita, doakan semua. Ketika anak-anak Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara, untuk semua orang, kita berdoa bersama supaya pandemi ini segera berakhir. Sebagai anak-anak Tuhan, ingatlah, pekerjaan kita, tugas kita memberkati, tugas kita melakukan kebaikan, tugas kita ramah seorang dengan yang lain, tugas kita adalah menyalurkan kasih Tuhan ke semua tempat. Oleh karena itu, selamat hari Minggu, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Berkatilah kami semua anak-anak Tuhan supaya kami dimampukan untuk memperkatakan yang baik, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Dan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat doa dan harapan kami. Tuhan, kami bersama berdoa, biarlah pandemi ini boleh berakhir karena kuasa dan kasih Tuhan. Berkati semua orang tua kami, guru kami, dan semuanya Tuhan. Dan juga teman-teman kami. Kalau ada yang menjadi sakit karena virus corona, kami bersama berdoa kepadamu ya Tuhan, penyembuh kami. Kasihanilah kami, berikanlah kesembuhan, curahkanlah kasih-Mu atas bumi ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap sehat selalu. Dan jangan lupa pergunakan masker kalau keluar dari rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, tadi sudah semangat banget Kak Vina lihat menyanyi dan menarinya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan yang paling indah untuk Tuhan Yesus. Yuk kita siapkan sama-sama persembahannya sambil kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyi bersama.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kameta di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta kan? Sekarang waktunya dengar-dengaran firman Tuhan dengan Kameta. Tapi sebelum itu, Kameta akan mengajak adik-adik untuk kembali berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Kalista Boru Siahaan. Yuk sama-sama kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Kiranya Kau berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, agar mampu menjadi alat untuk menyampaikan firman. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kalista. Oh iya adik-adik, Kameta ingin kembali mengingatkan ketika kita mengikuti ibadah, walaupun secara online, kita harus tetap memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Dengan duduk yang manis dan tenang, mempersiapkan Alkitabnya, dan jika perlu buku catatan. Dan yang terutama ya adik-adik, kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita, agar apa yang disampaikan melalui firman Tuhan dapat kita mengerti dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang sudah siap kan dengar-dengaran firman Tuhan dengan Kameta? Firman Tuhan pada hari Minggu ini yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 32. Bagaimana adik-adik? Apakah semua sudah membuka kitabnya? Kita sama-sama membacanya ya dari kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 32. Kita mulai dari ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat yang 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat yang terakhir, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Adik-adik, firman Tuhan melalui kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 32 ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita harus hati-hati menggunakan mulut kita. Di sini maksudnya kita harus hati-hati, kita harus menjaga setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Kenapa ya adik-adik kita harus hati-hati menjaga mulut kita? Kenapa kita harus menjaga setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita? Sebelum kita membahasnya lebih lanjut lagi, Kameta mau bertanya dulu sama adik-adik. Apakah adik-adik tahu mulut itu apa dan fungsinya apa? Kameta yakin semuanya tahu ya, mulut itu apa dan fungsinya itu untuk apa. Mulut merupakan salah satu organ tubuh manusia yang memiliki peran yang sangat penting. Fungsinya itu sendiri untuk pencernaan, di mana dengan mulut kita bisa memasukkan makanan dan minuman sehingga kebutuhan tubuh kita dapat terpenuhi. Yang kedua, mulut itu juga untuk berkomunikasi adik-adik. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dapat kita sampaikan. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita ini memiliki kuasa adik-adik. Selain itu, melalui mulut ini banyak hal yang dapat terjadi, yaitu membuat kebaikan atau dapat mencelakakan diri kita sendiri. Oleh karena itu adik-adik, hati-hati menggunakan mulut kita. Mulut yang tidak terkendali akan mendatangkan masalah.
Firman Tuhan pada Efesus 4 ayat yang ke-29 dikatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu." Perkataan kotor di sini maksudnya adalah kata-kata yang mengandung kebencian, kemarahan, ada iri hati, dendam, ketidaksukaan, atau perasaan jengkel yang dapat menyebabkan pertengkaran. Firman Tuhan juga menyampaikan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, adik-adik, seperti tadi kami telah sampaikan, mulut kita ini punya kuasa. Kuasanya itu bisa dengan perkataan kita bisa mematahkan hati orang lain. Namun, kita juga bisa membuat orang untuk bangkit untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diingatkan untuk menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai perkataan yang kita lontarkan, kita sampaikan menyakitkan hati orang lain. Namun, kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik, disampaikan dengan sopan, dan yang pastinya menyenangkan hati Tuhan. Dan yang pasti, perkataan-perkataan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Mungkin tidak mudah ya adik-adik untuk menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita ini. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan pertolongan dari Roh Kudus agar menjaga hati dan pikiran kita. Karena apa yang disampaikan mulut kita ini berasal dari hati dan pikiran kita, adik-adik. Kalau hatimu baik, kalau pikiranmu sedang baik, yang keluar dari mulutmu itu pun juga, yang keluar dari mulut kita ini pun juga hal yang baik, adik-adik. Nah, kalau misalnya hatinya lagi kecewa, pikirannya lagi pusing, dia lagi marah, kata-kata yang keluar dari mulutnya pun adalah kata-kata yang tidak baik. Oleh karena itu, kita meminta sama Tuhan agar Roh Kudus selalu menyertai kita dan menjaga hati dan pikiran kita. Bahkan Daud di Mazmur 141 ayat 3 meminta Tuhan untuk menjaga mulutnya, adik-adik. Selain menjaga hati dan pikiran kita, ada hal lain yang perlu adik-adik ketahui agar adik-adik dimampukan untuk menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut adik-adik. Pernah dengar istilah think before you talk? Iya adik-adik, jadi sebelum ngomong, mikir dulu. Nah, it is true. Apakah yang kita sampaikan itu benar? It is helpful. Apakah yang kita sampaikan itu membantu orang lain atau tidak? It is inspiring. Apakah yang kita sampaikan itu dapat membangun atau malah menjatuhkan dia? It is necessary. Apakah yang kita ucapkan itu penting nggak sih kita sampaikan? Apa jangan-jangan nanti malah jadi masalah? It is kind. Apakah yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu adalah kata-kata yang baik? Atau malah kata-kata yang malah menyakitkan orang lain? Nah, itulah yang perlu kita perhatikan adik-adik. Mikir dulu sebelum ngomong. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya harus mampu mengendalikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, baik itu untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Karena inilah sebuah cerminan kehidupan orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang-orang yang diselamatkan adalah mereka yang mau bertutur kata dengan sopan, bertutur kata dengan baik. Kita sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan harus mampu menjaga mulut kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor ataupun kata-kata menyakitkan orang lain. Oke adik-adik, jangan sampai mulut kita ini keluar kata-kata untuk memuji nama Tuhan, tapi juga keluar kata-kata yang dapat menyakitkan orang lain. Jadi, kita menjadi anak-anak yang mampu mengendalikan mulut kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari Minggu ini adik-adik. Melalui firman-Nya, Tuhan menginginkan kita agar kita dapat menjaga mulut kita, agar kita dapat menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik adik-adik, perkataan yang dapat membangun orang lain, perkataan yang mungkin menjadi berkat buat orang lain, dan yang terutama perkataan-perkataan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Yuk mulai saat ini, mulai sekarang, yang belum bisa menjaga mulutnya, kita belajar sama-sama untuk menjaga mulut kita, agar apa yang kita sampaikan ini adalah hal-hal yang baik. Jangan sampai mulut kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tetapi juga
menjatuhkan orang lain. Demikianlah ibadah pada hari Minggu ini adik-adik. Sebelum kita akhiri, kita akan tutup dengan doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah walaupun secara online. Ya Bapak, pada saat ini kami belajar Bapak bahwa kami harus menjaga mulut kami, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah hal-hal yang baik ya Bapak. Ya Bapak, kiranya Engkau mau memberikan Roh Kudus-Mu agar dapat menjaga hati dan pikiran kami, karena hati yang baik, pikiran yang baik akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Mampukan kami untuk menjaga mulut dan perkataan kami ya Tuhan, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu. Ampunkan setiap dosa kami Bapa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin adik-adik. Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu.